Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, kisah-kisah dari Bang Sidik selalu mencekam pastinya teman-teman ya. Dan dalam kisah Bang Sidik kali ini akan menceritakan tentang pengalaman horor seorang supir travel Jakarta-Bandung dan sebaliknya Bandung-Jakarta. Waduh, ini kayaknya saya tahu nih ya, jenis travelnya kalau Jakarta-Bandung, Bandung-Jakarta. Apalagi di sini disebutin nih mobilnya mobil HiAce. Wah, apa sih pengalaman horor yang dimiliki oleh Jajang si supir travel itu, semengerikan apa dan sehoror apa dan apa yang terjadi sama dia dan penumpangnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe dari channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke kota Bandung. Kisah horor sopir travel Jakarta Bandung. Perkenalkan, namaku Jajang. Aku bekerja sebagai supir travel Bandung Jakarta yang setiap harinya mengantarkan penumpang yang akan pulang pergi dari kedua kota ini. Aku akan menceritakan sebuah kejadian mengerikan yang mana hal itu membuatku tidak bisa melupakannya bahkan hingga saat ini. Aku ingat pada waktu itu, Jakarta sedang dilanda hujan deras. Hujan yang deras membuat atap seng dari pool travel tempatku bekerja terasa gaduh. Dan hal itu membuatku duduk di dalam pool sambil menyeruput sisa kopi hitam yang ada di gelas plastik pada malam itu. Seharusnya aku sudah beristirahat sekarang dan aku akan kembali bekerja di keesokan harinya. Namun, karena ada barang yang harus aku kirimkan ke Pool Bandung, maka aku ditugaskan untuk membawa mobil travel sekali lagi, sekaligus mengirimkan barang tersebut sebelum akhirnya aku akan beristirahat di sana. Dari dalam pool, aku melirik ke arah mobil Toyota HiAce putih yang terparkir di depan. Terlihat pula beberapa penumpang yang duduk di bangku tunggu yang akan menaiki mobil travel itu yang akan aku kemudikan. Setelah menghabiskan kopi, salah satu pegawai yang ada di depan langsung menghampiriku. Dia mengingatkanku bahwa aku harus segera berangkat tepat jam 8 malam. Pak Jajang, jam 8 jalan ya, soalnya sudah tidak ada lagi penumpang yang harus kita tunggu, kata salah satu staf tiket di pool tersebut. Aku pun mengangguk, lalu membuang gelas plastik kopi ke tempat sampah. Dan setelah itu aku mulai berjalan dan melirik ke arah kursi tunggu yang ada di dekat meja tiket. Di sana aku melihat hanya ada 3 orang penumpang yang akan ikut ke mobil travel yang aku kendarai. Seorang bapak parubaya dengan sebuah tas ransel besar di depannya. Lalu ada seorang anak muda yang sibuk dengan laptopnya, juga seorang ibu yang fokus dengan ponsel yang ada di tangannya. Aku pun langsung masuk ke bangku sopir dan mulai memanaskan mesin mobil yang akan aku kendarai. Masih ada waktu sebelum jam 8 malam, sehingga aku memanaskan mesin terlebih dahulu sambil menunggu mereka siap. Setelah hampir 5 menit aku memanaskan mesin mobil, akhirnya aku mulai mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk karena tidak ada lagi yang naik selain mereka bertiga. Silakan naik, Pak, Bu, kataku sambil tersenyum di depan mereka. Mereka semua akhirnya naik ke bangku belakang.
terlihat di kaca spionku bahwa seorang bapak itu nampak tidak melepaskan tasnya. Begitu juga dengan remaja tersebut yang mulai membuka lagi laptopnya setelah ia duduk di kursi yang sudah disediakan. Sedangkan seorang ibu yang sedari tadi fokus dengan handphonenya kini mulai menelpon seseorang di dalam teleponnya. "Iya, ibu pasti pulang kok. Ditunggu aja ya. Ini travelnya udah mau jalan. Nanti ibu kabarin lagi kalau udah di tol ya," katanya sambil tersenyum. Aku pun akhirnya mulai melepaskan rem tangan mobil tersebut dan mobil itu kini mulai melaju keluar dari pool dengan hujan yang masih membasahi kota Jakarta. Suasana Jakarta malam itu nampak sedikit lengang, sehingga kami bisa dengan mudah melewati Cawang dan masuk ke jalan tol. Tumben sepi, biasanya rame di jalan, gumamku. Entah mengapa, jalan tol yang aku lalui ini sedikit agak sepi, entah apakah karena hujan yang cukup deras hingga membuat sebagian kendaraan tertahan oleh banjir yang mengelilingi Jakarta, atau ada hal lain yang membuat jalan tol ini mendadak sepi. Perjalanan di 30 menit pertama, aku benar-benar harus menembus hujan yang lebat. Beberapa ruas jalan nampak tergenang air sehingga aku harus berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan ini. Lampu-lampu mobil tampak seperti titik-titik cahaya yang tertutup oleh lebatnya hujan di sepanjang jalan. Dan aku pun terus melaju dengan kecepatan sedang hingga akhirnya aku sampai ke tol Cipularang. Setelah memasuki tol Cipularang, suasana semakin sepi. Lebih sedikit kendaraan yang melintas dengan curah hujan yang masih menutupi jarak pandang yang ada di depanku. Aku harus benar-benar waspada ketika melintasi jalanan ini, terutama ketika malam hari ditambah hujan deras. Beberapa kali aku harus membanting setirku ketika melewati genangan yang lumayan agak dalam. Kulihat dari spion depan, para penumpang yang duduk di belakang nampak sudah terlelap. Karena aku takut mengganggu tidur mereka, maka aku pun kembali fokus dengan jalanan yang ada di depanku saat itu. Entah mengapa, suasana di dalam mobil ini terasa aneh. Mungkin karena hanya aku sendiri yang masih membuka mata, atau memang ada sesuatu yang aneh di sekitaran kami. Suhu di dalam mobil terasa sangat dingin, padahal aku sudah mematikan AC semenjak mereka tertidur, namun tetap saja membuatku menggigil kedinginan. Bukan hanya itu saja, ketika aku melintasi sebuah tanjakan kecil di tol Cipularang, aku seperti mencium bau yang aneh. Bukan bau pengharum kendaraan, tapi bau aroma bunga sedap malam yang bercampur dengan bau kulit hewan yang nampak pekat di dalam kendaraan ini. Aku seperti tidak bisa fokus. Hujan yang turun dengan lebat, lalu kontur jalan yang mulai menanjak dan berbelok, serta bau yang tercium aneh di hidungku membuatku harus terus berusaha fokus dengan jalanan di depanku. Tepat ketika aku berusaha mempertahankan rasa fokus itu, tiba-tiba saja, tepat di jalanan yang menanjak, aku bisa melihat ada kabut yang turun secara perlahan. Kabut itu membuat jarak pandangku semakin terbatas, dan hal itu membuatku harus mempertahankan laju mobil agar aku tidak menabrak mobil yang ada di depan. Namun tak mengapa, sesuatu terjadi tepat dari arah kanan. Tiba-tiba saja ada sebuah truk yang oleng ke arah mobil yang sedang kami kendarai. Mobil itu tiba-tiba muncul dari balik kabut yang menutupi jalan, dan hal tersebut membuatku telat untuk memperlambat laju kendaraan sehingga mobil travel langsung terimpit dan menabrak tebing yang ada di sisi kiri. Brak! Benturan keras terdengar. Ujung belakang dari truk itu menghimpit bagian belakang dari mobil travel yang aku kendarai. Suara logam yang terkoyak dengan paksa, suara kaca yang pecah, lalu suara potongan dari sesuatu yang patah membuatku terasa ngilu.
Apalagi suara itu terdengar bersamaan dengan suara teriakan yang terdengar selama beberapa detik, dan suara teriakan itu kembali menghilang secara perlahan. Semuanya terjadi begitu cepat. Salah satu kakiku terjepit di antara dashboard dan setir mobil. Aku tak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Kedua mataku langsung terpejam. Yang aku ingat pada saat itu adalah munculnya berbagai teriakan dari orang-orang yang berhenti di belakang kami. Bagian dari truk itu tidak membuat bagian depan dari mobil travel yang aku kendarai hancur, namun sisi belakang dari truk itu membuat sebagian mobil travel terhimpit dan hancur ketika menabrak tebing yang ada di sebelah kiri. Aku kembali terbangun ketika beberapa dari pemilik kendaraan lain mencoba untuk mengevakuasiku. Air hujan yang membasahi tubuhku membuat kedua mataku terbuka lagi. Namun pertama kali yang aku lihat adalah pemandangan yang mengerikan. Dan hal pertama yang aku dengar dari orang-orang yang sedang membantuku adalah, "Syukur Bapak selamat, karena tidak ada yang lain yang selamat selain Bapak dari kejadian ini," katanya dengan tatapan ngeri ketika melihat kejadian itu dengan kedua matanya. Perusahaan travel tempatku bekerja langsung mendatangiku ketika kabar tentang kecelakaan itu sampai kepada mereka. Aku langsung dibawa ke rumah sakit yang berada di kota Bandung, dan di sepanjang perjalanan aku terus memikirkan 3 orang penumpang yang tidak selamat ketika aku mengemudikan kendaraan tersebut. Hal itu terus aku pikirkan hingga aku akhirnya sampai di rumah sakit dan mulai dirawat di salah satu kamar yang ada di sana. Kakiku yang terjepit di dashboard ketika kecelakaan itu terjadi kini harus dibalut oleh gips putih tebal yang menggantung dengan penyangga besi agar peredaran darahnya lancar. Aku pun ditempatkan di ruang inap setelah para perawat melakukan tindakan terhadap luka-lukaku pada saat itu. Ruangan rawat inap yang ada di rumah sakit ini nampaknya tidak terlalu besar. Satu ruangan berisi 4 tempat tidur yang dipisahkan oleh tirai hijau yang kusam. Di dalam ruangan ini hanya ada aku dan salah satu pasien tua yang ada di ujung ruangan. Pasien itu ditemani oleh istrinya sendirian ketika aku dirawat di ruangan tersebut. Aku hanya terbaring seorang diri. Teman-temanku dari pool membantuku mengurus semuanya atas permintaan atasanku, namun mereka tidak serta-merta menemaniku setiap saat sehingga mereka terkadang harus menitipkanku pada para perawat ketika mereka sedang bekerja di poolnya masing-masing. Aku kini lebih banyak sendirian di ruangan ini. Bau khas rumah sakit, seperti campuran obat-obatan dan hawa dingin AC yang berdengung kini menjadi temanku satu-satunya selama aku di sini. Aku memang butuh waktu yang cukup lama untuk pulih, sehingga 1 hari setelah aku dirawat dari rumah sakit, perwakilan dari kantor travel datang dan bertanya tentang kondisiku. Terlihat wajah-wajah mereka yang tampak lelah. Sepertinya perwakilan dari kantor dan juga atasanku yang ikut mendampingi sibuk dengan bangkai mobil dan asuransi dari para korban yang meninggal di jalan tol itu. Bukan hanya itu saja, mereka juga menuntut pemilik truk yang menghancurkan mobil yang aku kendarai sehingga perlu waktu bagi mereka agar bisa mengunjungiku di dalam rumah sakit. "Yang gimana? Masih sakit?" tanya Pak Budi yang adalah atasanku. "Ya lumayan Pak, kata dokter memang butuh waktu lama untuk penyembuhan, tapi mah katanya ini nggak terlalu parah. Hanya ada beberapa yang geser dari tempatnya dan retak. Ya kurang lebih 1 bulan juga sudah bisa pulih kembali," jawabku dengan kata-kata jujur. Pak Budi menghela nafas panjang. Dia melirik ke pemilik travel yang ada di sebelahnya, dan tak lama kemudian pemilik perusahaan travel itu mengeluarkan amplop berisi uang untuk santunanku sambil melirik ke arah Pak Budi yang ada di sebelahnya. Pak Budi," katanya dengan nada yang sedikit berwibawa. "Ah, iya Pak Mirwan," jawab Pak Budi dengan cepat. Saya nggak bisa lama-lama ya.
Karena hari ini ada pertemuan dengan perusahaan pemilik truk ini. Untuk masalah Jajang kita cover saja semuanya. Dan apabila dia sudah sehat, dia boleh bekerja lagi karena ini kan bukan kelayaran dia sebagai supir. Namun ada kendaraan lain yang tidak sengaja menabrak mobil travel milik kita. Pak Budi mengangguk pelan, lalu tak lama Pak Mirwan langsung melirik ke arahku dengan sedikit tersenyum. Sehat-sehat ya. Pastikan kamu sehat terlebih dahulu. Nanti kalau memang sudah benar-benar sehat, kamu datang menghadap lagi ke kantor ya. Jawab Pak Mirwan dengan nada yang pelan. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih atas apa yang ia berikan. Setelah itu, Pak Mirwan keluar dari rumah sakit dan hanya meninggalkan Pak Budi yang masih menemaniku. Syukur kamu gak sampai dikeluarkan, Jang. Untung aja Pak Mirwan baik, kata Pak Budi sambil menghela nafasnya. Aku kembali mengangguk sambil tersenyum, dan di sana Pak Budi langsung duduk di sebelahku sambil berkata kembali, Jang, karena kita sekarang kekurangan armada akibat kejadian ini, jadi kayaknya teman-teman di pool gak bisa selalu menemani kamu selama kamu dirawat di tempat ini ya, kata Pak Budi. Dia tiba-tiba merogoh sakunya, lalu tak lama kemudian memberikan sebuah ponsel bekas padaku sambil berkata, oh iya, handphone kamu kan hancur di tempat kejadian. Nah, jadi untuk sementara kamu bisa pakai handphone bekas milik saya. Dan kalau bisa kabari keluarga kamu di kampung atas keadaanmu ini ya, kata Pak Budi sambil menyerahkan ponsel itu padaku. Aku terdiam sejenak ketika mendengar ucapannya. Ya, aku tiba-tiba menjadi takut ketika emak dan bapak di kampung mengetahui kondisiku sekarang. Aku takut kesehatan mereka akan menurun, apalagi emak memiliki riwayat darah tinggi, sehingga aku takut dia akan pingsan, bahkan mungkin sakit parah ketika mendengar aku kecelakaan. Jangan dulu Pak, jawabku yang mencoba menolak sarannya. Lebih baik mereka sementara jangan tahu dulu Pak, saya mah takut mereka kepikiran, apalagi jarak dari kampung ke rumah sakit ini tuh benar-benar jauh. Jadi mendingan lebih baik nungguin saya sembuh aja dulu, dan nanti saya akan pulang sendiri untuk menceritakan kejadiannya dengan kondisi tubuh yang sudah baikan. Pak Budi yang mendengar penjelasanku hanya mengangguk. Tak lama ia berkata kembali sembari menyodorkan ponsel bekas itu padaku. Sudah, kalau memang itu mau kamu, tapi kamu tetap harus menerima ponsel ini dulu, karena kamu pasti bosen, apalagi anak-anak di pool gak setiap hari nemenin kamu, kata Pak Budi. Ya, setidaknya kamu bisa ngubungin mereka lah kalau ada apa-apa atau mau pesan sesuatu gitu ketika mereka ingin datang nemenin kamu. Meskipun ya itu hanya siang saja, karena kalau malam kan sebagian dari mereka udah pulang. Aku kembali mengangguk sambil meraih ponsel itu dan berterima kasih padanya. Iya Pak, terima kasih handphonenya Pak, jawabku dengan nada yang pelan. Kalau masalah teman-teman pool yang bisa nemenin di siang hari aja, itu juga udah cukup kok Pak. Soalnya kalau malam kan saya tidur, jadi gak perlu ditungguin. Tak terasa, waktu sudah mulai malam. Pak Budi sudah meninggalkanku seorang diri di kamar ini sejak tadi sore. Pasien yang berada di ujung juga tampaknya sudah pulang sekarang, sehingga aku benar-benar seorang diri di ruangan ini dengan salah satu kakiku yang terangkat dan tak bisa digerakkan. Terlihat dari jendela yang ada di ujung ruangan, sepertinya hujan akan kembali turun lagi. Hal itu mengingatkanku dengan kejadian kemarin yang membuatku seperti ini. Suara air hujan yang mulai deras kini terdengar seperti suara ketukan pelan yang muncul dari jendela luar. Jujur saja, traumaku belum hilang. Aku kembali teringat tentang truk besar yang langsung oleng ke arah mobil travel yang aku kendarai, juga dengan para korban yang terhimpit di belakang truk sehingga mereka meninggal dunia semua di tempat. Rasa bersalah mulai muncul di saat-saat seperti ini, dan aku hanya bisa melamun memikirkan keluarga mereka semua yang mungkin sedang bersedih ketika mendapati keluarganya tiada pada malam itu. Tak terasa sudah jam 11 malam. Perawat yang mengecek keberadaanku kini diam di tempatnya yang ada di luar ruangan. Aku mencoba untuk memejamkan mata, memaksa tubuhku untuk beristirahat.
Tapi entah mengapa, kedua mataku sulit untuk terpejam. Mungkin rasa nyeri di kaki kanan yang patah terasa berdenyut ketika aku memejamkan mataku. Aku hanya bisa menghela napas panjang, dan sambil menatap ruangan yang kini sepi, aku hanya bisa melirik ke arah jendela dan melihat hujan yang masih belum berhenti hingga tengah malam ini. Di tengah-tengah kesendirianku itulah, tiba-tiba aku mencium yang berbeda di dalam ruangan ini. Bukan bau antiseptik, bukan juga bau obat, tapi bau dari wangi bunga. Wanginya sangat berbeda dengan bau-bauan yang sering aku cium di dalam rumah sakit ini. Sehingga aku langsung melirik ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada apapun di dalam ruangan ini. Semakin lama, bau itu terasa semakin pekat, namun di antara bau bunga itu, aku kembali mencium bau yang lain. Bau pewangi kendaraan yang ada di dalam mobil travel yang sering aku kendarai. Entah mengapa, bau ini tiba-tiba muncul, dan hal itu membuat jantungku berdetak dengan kencang dengan kondisi tubuh yang tidak bisa apa-apa di atas ranjang sekarang. Aku kembali melirik ke kiri dan ke kanan mencari sumber bau itu. Mungkin itu adalah bau dari orang-orang yang tinggal di ruangan sebelah. Namun rasanya tidak mungkin, karena di lorong sana suasananya terasa sangat sepi. Karena panik, aku pun langsung memencet bel yang ada di dekat kasurku, berharap ada suster yang datang dan menemaniku yang sedang ketakutan di dalam ruangan ini. Sambil menunggu suster datang, bau dari bunga dan pewangi mobil travel itu masih belum menghilang. Dan di sana, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan suara yang muncul di antara suara hujan deras yang aku dengar dari luar jendela. Terdengar suara tangisan pelan yang muncul entah dari mana. Tangisan itu terdengar sangat lirih, seperti sedang kehilangan seseorang hingga membuatnya menangis seperti itu. Pada awalnya, aku berpikir bahwa itu adalah keluarga pasien yang ada di ruangan sebelah. Namun, setelah beberapa detik aku mendengarnya, aku baru sadar bahwa suara itu seperti semakin mendekat dan asalnya berada di kursi tunggu pasien yang ada di pojok ruangan. Aku langsung membuka tirai pembatas di antara kasur tersebut, mencoba mencari dari mana asal suara tangisan itu berada. Dan tepat ketika kedua mataku melihat ke salah satu kursi yang letaknya paling ujung di ruangan ini, aku seperti melihat seseorang yang sedang duduk di sana. Sosok itu terlihat seperti seorang wanita. Dia duduk dan menunduk dengan suara tangisan yang terdengar sangat lirih. Bajunya nampak kotor dan basah, dan dia hanya menangis sesenggukan di tengah suara hujan deras yang masih terdengar dari arah jendela. Di tengah-tengah tangisan itu, tiba-tiba ia berkata, "Ya, ibu pasti pulang kok. Ditunggu aja ya. Ini travelnya sudah jalan. Nanti ibu kabarin kalau udah di tol," katanya sambil menangis. Deg, jantungku mendadak berdetak dengan kencang. Tak mengapa, apa yang ia katakan rasanya pernah aku dengar. Dan pada saat itu juga, sebuah ingatan terlintas, di mana aku ingat pada saat itu tepat ketika aku berangkat dari Pool Jakarta, salah satu penumpang yang ada di kursi belakang menelpon, dan kata-katanya persis dengan apa yang aku dengar saat ini. Jantungku semakin berdetak kencang ketika melihat baju yang ia kenakan sama persis dengan baju salah satu penumpang yang naik mobilku tersebut. Dan kini ia nampak sedang duduk dengan kondisi tubuhnya yang, astaga, gumamku dengan tubuh yang mulai membeku. Bagaimana tidak, aku baru sadar bahwa salah satu kakinya nampak patah, telapak kakinya menghilang, dan hanya tersisa dari bagian betis ke bawah dengan daging yang terkoyak seperti hancur akibat terhimpit oleh sesuatu. Bukan hanya itu saja, banyak sekali noda-noda darah yang membekas di wajahnya. Dan ketika aku sadar akan hal tersebut, tiba-tiba saja wanita itu mengangkat kepalanya.
dan seketika menatapku dari kejauhan dengan tatapan yang kosong. Hal itu tentu saja membuatku semakin ketakutan. Kini aku bisa melihat wajahnya yang rusak. Bagian pipinya terlihat hancur dan terlihat pula seperti ada benda panjang yang menghancurkan pipinya sehingga terlihat lubang besar di antara pipi dan hidungnya. Dia menatapku dengan tatapan yang kosong dan bau bunga yang tadi aku cium semakin terasa. Apalagi beberapa detik ketika ia menatapku, dia langsung berkata, Cepet, jalanin mobilnya. Soalnya anak saya besok wisuda di gedung Sabuga. hal itu membuatku semakin panik. Jujur saja, aku ingin sekali kabur dari ruangan ini, namun hal itu tentu tak bisa. Salah satu kakiku masih terikat dan belum sembuh sepenuhnya, sehingga aku langsung berbalik ke arah bel dan memencet beberapa kali agar perawat yang berjaga di luar segera datang ke ruanganku untuk menemaniku yang sedang ketakutan. Aku benar-benar panik. Apa yang aku lakukan membuat beberapa perawat berlari ke arahku dengan tergesa-gesa. Mereka langsung datang dan menghampiriku serta bertanya apa yang membuatku memencet bel berkali-kali pada malam itu. "Kenapa, Pak? Apa ada yang sakit lagi?" tanyanya dengan nada khawatir. Dengan wajah ketakutan, aku langsung menunjuk ke arah kursi yang ada di ujung sana. "Kosong," gumamku. Apa yang aku katakan membuat mereka menggelengkan kepala. Salah satu dari perawat itu langsung menenangkanku dan berkata bahwa aku harus tenang dulu sebelum menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku mengangguk pelan. Lalu tak lama kemudian, aku langsung menghela nafas panjang dan berkata bahwa aku tadi melihat sosok yang menyeramkan di sana, dan itu adalah penumpangku yang meninggal dunia ketika kecelakaan itu terjadi. Para perawat itu saling pandang satu sama lain. Beberapa dari mereka nampak pucat, dan salah satu dari mereka membaca laporanku sambil berbisik ke perawat yang ada di sebelahnya. "Sepertinya Pak Jajang masih trauma atas kejadian kemarin," katanya sambil membaca laporan. "Ya sudah, kalau gitu kita temenin aja di sini sampai Pak Jajang istirahat ya." Aku mengangguk dan berterima kasih karena beberapa perawat kini menemaniku dan duduk tak jauh dari kasurku pada saat itu. Mereka mengobrol satu sama lain, membaca tentang laporanku, dan sepertinya mereka sedang membicarakan kejadian yang aku alami. Karena salah satu dari mereka wajahnya tampak pucat pada saat itu. Entah berapa lama mereka menemaniku, namun ketika ada mereka, ruangan mendadak berubah. Wewangian aneh mendadak menghilang dan aku kembali mencium bebauan yang seharusnya ada di dalam ruangan ini. Aku pun akhirnya bisa beristirahat ketika ditemani oleh mereka. Dan ketika pagi menjelang, aku kembali terbangun ketika beberapa teman pul yang datang di pagi hari untuk menemaniku sebelum akhirnya aku kembali diperiksa oleh dokter yang menanganiku di hari itu. Ketika aku selesai diperiksa di pagi harinya, salah satu temanku yang bernama Didin datang menjenguk. Dia datang dan membawa buah-buahan titipan dari Pul Jakarta sambil bertanya tentang keadaanku. Karena aku dan Didin adalah teman akrab, aku akhirnya menceritakan tentang kejadian semalam di mana aku melihat salah satu penumpang yang meninggal di dalam ruangan ini sehingga aku ketakutan. Didin yang mendengar hal itu dariku berkata bahwa mungkin aku masih trauma dengan kejadian itu, sebuah jawaban yang sama dengan kata-kata dari para perawat yang aku panggil kemarin malam. Di sana Didin coba untuk menghiburku. Dia berkata bahwa perusahaan travel kami berhasil menuntut ganti rugi kepada perusahaan pemilik truk itu, sehingga mereka akan menanggung semuanya termasuk biaya dari para korban yang meninggal. Bahkan aku akan mendapatkan uang sebagai ganti rugi atas kejadian kemarin di tol Cipularang. Aku hanya mengangguk. Di sana Didin banyak bercerita tentang kondisi Pul dan sikap teman-temanku atas kejadian kemarin. Dia juga berkata
bahwa kini perusahaan tidak membuka jadwal perjalanan malam untuk sementara waktu, sehingga perjalanan terakhir dari Pool Jakarta Bandung dilakukan sore hari untuk menghindari kejadian yang dialami olehku. Dengan adanya Didin, aku menjadi tenang. Aku ada teman selama berada di dalam ruangan ini, dan ketika hari sudah mulai sore, Didin akhirnya pamit dan aku kembali ditinggal seorang diri lagi di dalam ruangan ini. Di malam kedua, rupanya ada pasien lain yang datang. Mereka tampak sibuk dengan beberapa keluarga yang menemaninya. Suasana di dalam ruangan yang awalnya sepi itu kini nampak sangat ramai. Aku bersyukur karena malam ini aku tidak sendirian lagi. Karena terlihat di ujung sana ada seorang ibu dan anaknya yang paling besar yang menjaga suaminya yang sedang sakit demam berdarah sehingga harus dirawat inap. Di malam kedua ini, aku tidak melakukan banyak aktivitas. Aku hanya diam sambil memainkan ponsel yang diberikan oleh Pak Budi hingga aku tertidur pulas di atas kasur. Entah berapa lama aku tertidur, namun aku tiba-tiba terbangun kembali akibat suara ketikan yang membuat tidurku terganggu. Aku yang awalnya memejamkan mata kini terbangun kembali sehingga aku mencari tahu dari mana suara itu berasal. Aku mencoba untuk membuka gorden penutup yang ada di depanku dan terlihat di sana ada seseorang yang sedang duduk di atas kursi dan menghadap ke arah pasien yang baru datang itu. Terlihat pula ibu yang menemani pasien itu tertidur pulas di lantai. Awalnya aku ingin mencoba menegur orang itu agar bisa memelankan suara ketikanya. Namun ketika aku mencoba menatapnya lagi, aku baru sadar bahwa ada sesuatu yang aneh dengan orang itu. Ya, sosok itu seperti sangat fokus dengan laptopnya, namun posisi tubuhnya nampak aneh dan tidak normal. Salah satu bahunya terangkat dan salah satu bahunya lagi miring ke bawah. Bukan hanya itu, terlihat ada bekas benturan benda tumpul di kepalanya sehingga kepalanya nampak terbelah dengan sedikit darah yang keluar dari kepala. Hal itu tentu saja membuatku langsung terdiam. Perasaan orang yang menemani pasien itu, bentuk tubuhnya seperti ini. Aku hanya melihat sosok itu dari kejauhan, dan setelah beberapa detik aku melihatnya. Dia tiba-tiba memalingkan wajahnya padaku secara perlahan, dan pada saat itulah aku bisa melihat wajahnya yang setengah hancur. Tidak ada kulit yang menempel di wajahnya, hanya terlihat daging dan tulang yang sedikit retak. Hal itu tentu saja membuatku langsung berteriak, dan apa yang aku lakukan itu membuat semuanya terbangun dengan wajah mereka yang panik. Para perawat berdatangan. Ibu dan pasien yang ada di depan sana juga terbangun dengan wajah mereka yang bingung. Sedangkan sosok yang sedang mengetik di laptop itu tiba-tiba saja menghilang dan menyisakan kursi kosong yang ada di ujung sana. Ada apa, Pak? Kenapa teriak-teriak? Tanya salah satu pasien. Aku menggelengkan kepala. Para perawat yang mendatangiku langsung memeriksaku dengan cepat. Aku berkata bahwa aku melihat sesuatu yang menyeramkan di kursi itu. Mereka saling berpandangan satu sama lain, dan salah satu dari mereka berkata bahwa mungkin aku hanya mimpi buruk akibat kecelakaan yang baru saja terjadi beberapa malam yang lalu. Karena tidak ada lagi selain ibu dan suaminya di tempat itu, anaknya yang tadi aku lihat pun sudah pulang ketika aku tertidur sehingga tidak ada orang lain selain mereka berdua di sana. Hal itu tentu saja membuatku semakin panik sehingga para perawat harus menenangkanku. Bahkan mereka harus kembali menemaniku hingga aku tertidur di atas kasur tersebut. Jujur, aku begitu ketakutan. Kenapa arwah para korban itu mendatangiku yang belum pulih ini? Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Aku terus berpikir seperti itu hingga aku terlelap tidur. Dan tak lama setelah aku tertidur pulas, aku kembali terbangun dengan suara kursi yang bergerak di dekatku. Awalnya aku berpikir
bahwa teror itu sudah berakhir, dan aku tahu bahwa orang yang menggerakkan kursi itu adalah dokter yang memeriksaku di pagi hari. Namun ternyata ketika aku membuka mata, sosok yang duduk di sana bukanlah dokter, tapi sosok yang aku kenal, seorang bapak-bapak yang menjadi penumpang mobil travelku dengan tas yang ia pegang di perutnya. Dia duduk dan menungguku bangun. Tubuhnya benar-benar hancur. Ada sebuah besi panjang tertancap di tubuhnya hingga tembus ke belakang, sehingga darah dari tubuhnya itu keluar hingga menembus tas yang ia pegang. Dia seperti sedang menungguku bangun, dan tepat ketika aku bisa melihatnya dengan jelas, tiba-tiba saja ia berkata, "Pak, kapan sampainya? Soalnya saya harus cepat-cepat ke pabrik buat anterin uang gaji para pegawai," katanya dengan mulut yang berdarah-darah. Perkataan itu tentu saja membuatku langsung berteriak. "Ah!" Aku berteriak sekencang-kencangnya, tubuhku langsung mengejang. Lalu setelah itu, aku kembali tidak sadar apa yang terjadi selanjutnya. Aku kembali terbangun ketika hari benar-benar sudah siang. Sinar matahari yang hangat mulai mengalahkan dinginnya AC yang terus menyala di dalam ruangan ini. Di sana, rupanya Didin datang lagi, dan kali ini ia membawa serta Pak Iman, salah seorang sopir senior yang kami hormati di antara para sopir travel di tempat aku bekerja. Katanya, Pak Iman ingin mendatangiku karena kebetulan ia sekarang sedang berada di Pulau Bandung, sehingga ia datang mengunjungiku dan melihat kondisiku yang masih terbaring di rumah sakit. Di sana Pak Iman malah terdiam. Ia tidak berkata apa-apa ketika bertemu denganku. Malahan kedua matanya seperti melirik ke kiri dan ke kanan, seperti ada yang ia cari selama ia berada di dalam ruangan. "Jang, kemarin si Didin cerita tentang apa yang kamu lihat, dan sepertinya itu bukanlah sebuah trauma, tapi memang korban-korban yang kamu bawa pada saat itu masih terus ngikutin kamu." Aku terdiam ketika mendengar perkataan itu. Rasa takut sekaligus rasa penasaran yang aku rasakan membuatku langsung bertanya kembali. "Maksudnya gimana ya, Pak?" tanyaku. "Iya, kamu itu gak tenang kan selama di ruangan ini? Itu karena orang-orang yang meninggal di dalam mobil kamu itu terus ngikutin kamu. Seperti ada sesuatu yang belum kamu selesaikan, dan kamu harus menyelesaikannya apabila kamu tidak ingin diteror terus." Apa yang Pak Imam katakan membuat jantungku berdetak dengan kencang. Berarti apa yang aku lihat di 2 malam kemarin bukanlah sebuah halusinasi atau rasa trauma akan kejadian tersebut. Namun mereka benar-benar datang, dan mereka terus mengikutiku yang terbaring di rumah sakit ini. "Tapi kamu tenang aja. Hal kayak gini wajar. Biasanya mereka itu masih belum sadar kalau mereka sudah meninggal, sehingga mereka ingin membereskan urusan mereka dulu." Pak Iman tiba-tiba menghela nafas. Ia kembali melirik ke seluruh ruangan itu dan berkata padaku, "Saya akan membuat mereka tidak akan menampakkan dirinya selama kamu ada di rumah sakit ini. Saya akan meminta mereka untuk mengemukakan apa yang mereka inginkan, dan saya ingin kamu janji bahwa setelah kamu sembuh, kamu harus mengabulkan keinginan mereka." Aku mendadak terdiam ketika Pak Iman berkata seperti itu padaku. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Di satu sisi, aku juga tidak mau apabila aku harus ditampaki oleh mereka semalaman, sehingga aku hanya bisa mengangguk dengan rasa takutku yang muncul ketika Pak Iman berbicara seperti itu. Pak Iman pun akhirnya melakukan sesuatu. Dia seperti menempelkan jarinya di lantai dan menggerakkan jarinya mengelilingi tempat tidurku sambil membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Lalu setelah itu, ia duduk bersila di dekatku, dan Didin yang berada di dekatnya langsung menutup gorden yang ada di dekatnya agar tidak ada orang yang bisa melihat. Butuh sekitar 15 menit Pak Iman melakukan hal tersebut, dan ketika sudah selesai, ia berkata padaku bahwa mereka
tidak akan bisa menampakkan dirinya lagi padaku. Namun aku harus melakukan apa yang sudah ia katakan, yaitu mengantarkan mereka ke tempat tujuan mereka ketika nanti aku benar-benar sudah sembuh. Ternyata butuh 1 bulan lebih agar aku benar-benar sehat. 1 minggu di rumah sakit dan hampir 2 minggu lamanya aku di rumah kontrakanku yang tak jauh dari pool. Tepat 1 bulan setelah kejadian itu, akhirnya aku bisa kembali pulih. Kakiku sudah kembali normal seperti semula dan aku pun bisa pulang ke rumah kedua orang tuaku untuk menceritakan kejadian yang aku alami. Tentu saja, aku tidak lupa dengan apa yang harus aku kerjakan setelah kondisiku benar-benar sembuh. Ada beberapa hal yang harus aku lakukan, terutama dengan para korban penumpang yang muncul di dekatku ketika aku di rumah sakit. Dengan bantuan Pak Iman, akhirnya aku tahu kemana aku harus pergi dan sekarang aku harus mengantarkan mereka ke tujuan mereka yang tertunda akibat kecelakaan itu. Hal yang pertama aku datangi adalah sebuah rumah yang berada di selatan kota Bandung. Ketika aku datang, aku disambut oleh seorang wanita, terdengar pula seorang bayi yang sedang menangis di dalam rumah. Terlihat di dinding rumah itu ada beberapa foto yang aku kenal. Salah satunya foto dari seseorang yang menjadi korban dalam kecelakaan itu. Di sana aku meminta maaf. Aku pun berkata jujur bahwa aku adalah pengemudi mobil travel tersebut dan aku sudah siap untuk dimarahi oleh keluarga mereka. Namun mereka malah menangis dan mereka berkata bahwa aku tidak perlu meminta maaf. Mereka tahu kecelakaan itu disebabkan oleh truk yang menabrak mobil travel yang sedang aku kemudikan, sehingga itu bukanlah salahku sepenuhnya. Di sana, aku baru tahu bahwa ketika kejadian itu terjadi, ia harus mendadak pulang ke Bandung karena istrinya akan melahirkan. Namun takdir berkata lain, nyawanya terenggut dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung pada malam itu. Setelah meminta maaf, aku pun kembali berangkat ke tempat selanjutnya. Tempat yang aku datangi selanjutnya adalah sebuah pabrik kecil di pinggiran kota Bandung. Di sana, aku bertemu dengan security dan berkata bahwa aku hanya datang untuk berbelasungkawa atas meninggal dunianya pemilik pabrik ini. Aku harus berbohong kepada mereka bahwa aku adalah saudaranya dari jauh, dan di sana aku baru mengetahui bahwa pada malam itu ia pulang dari Jakarta ke Bandung karena membawa uang untuk gaji dari para pegawai yang bekerja di pabrik kecilnya itu. Aku sempat bertanya tentang uang gaji yang ia bawa, dan security itu berkata bahwa uang itu sudah aman dan para pegawai yang bekerja di tempat ini memaklumi keterlambatan gaji ketika mendengar kecelakaan tersebut. Setelah dari pabrik tersebut, aku pun kembali ke tempat berikutnya. Pak Iman berkata bahwa aku harus mendatangi salah satu gedung yang ada di kota Bandung untuk mengantarkan yang terakhir. Aku baru tiba di tempat itu ketika malam. Di gedung yang sepi itu, aku melihat salah satu motor yang terparkir di parkiran tersebut. Gedung itu nampak gelap ketika aku sampai di sana, dan ketika aku berjalan mendekati pintu depan dari gedung itu, terlihat ada seseorang yang berdiri di depan sana. Dia berdiri memakai baju toga dan nampak menungguku yang datang. Dia tiba-tiba menangis ketika aku datang, dan setelah itu dia berterima kasih padaku karena dia sudah membawa ibunya datang ke tempat ini sesuai janjinya. Ternyata sosok ibu penumpang yang menjadi korban dari kecelakaan itu adalah seseorang yang tinggal di Jakarta. Dia akan pergi ke Bandung pada malam itu untuk menghadiri anaknya yang akan diwisuda. Dan sekarang sang anak masih menunggunya. Meskipun aku bingung kenapa dia bisa tahu bahwa aku akan datang ke tempat itu. Anak itu benar-benar berterima kasih padaku karena ternyata ketika aku datang,
Dia melihat sosok ibunya yang muncul tepat di belakangku. Dia tersenyum dan mengucapkan selamat karena ia sudah lulus kuliah sebelum akhirnya sosok itu menghilang. Aku sempat bertanya padanya, kenapa dia bisa tahu bahwa aku akan datang ke tempat ini? Sambil menangis, dia menjawab pertanyaanku pada saat itu. Aku tahu ibu sudah tiada. Namun kemarin aku kembali bertemu sama ibu di dalam mimpi. Dia bilang bahwa dia akan datang dan diantarkan oleh seseorang ke gedung ini. Jadi aku harus tetap datang dan memakai baju wisuda ini agar ibuku bisa melihatnya. Dan setelah menunggu seharian, akhirnya Akang benar-benar datang. Dan Akang membawa ibu untuk melihatku memakai toga ini sebelum dia pergi lagi. Setelah itu, kedua mataku tak kuasa menahan air mata. Aku benar-benar meminta maaf atas kecelakaan itu karena jika saja tidak ada truk yang menabrak mobil travel yang aku kemudikan, mungkin pada saat ini mereka sudah berada di tempat keluarganya masing-masing, dan hal itu benar-benar membuatku merasa bersalah sampai saat ini. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Sidik, ngeri banget ya teman-teman. Asli ini horor banget ya, mencekam banget. Dan ini dia banyak banget, kasihan banget Jajangnya. Jelas itu kecelakaan dan itu memang tidak sepenuhnya salah dia selaku pengemudi. Di sini ada truk yang mungkin oleng ya ketika tanjakan karena licin atau apa sehingga dia hilang kendali. Mungkin tuh mundur gini, jadi ngehajar si mobilnya yang dikendarai oleh Jajang, sehingga Jajang udah menghindar, masuk kena belakangnya, kena bagian tengah dari mobilnya, terhantam bagian belakang dari truk itu. Jadi disinilah yang menyebabkan ketiga penumpang meninggal dunia, tapi Jajangnya selamat walaupun harus mengalami patah kaki. Teror sesungguhnya ada di rumah sakit ternyata teman-teman. Ketiga penumpang ini kayak belum ngerasa udah meninggal ya. Jadi dia kayak masih, Kang anterin ya Kang, ini udah ditunggu nih Kang. Yang pertama yang main laptop tuh, yang main laptop itu ternyata lagi ditunggu sama istrinya. Dan yang kedua itu ada bapak-bapak yang megangin tas, ternyata dia megangin tas terus-terusan sampai dalam mobil juga masih dipegangin. Ternyata itu uang yang sangat banyak teman-teman, karena uang itu digunakan untuk membayar gaji para karyawannya di pabrik miliknya. Waduh, jadi itu amanah tuh uang itu tuh. Dan yang terakhir adalah ibu-ibu yang sempat nelpon. Dan kata-kata nelponnya itu sama persis ketika yang pertama dia dengar ketika di dalam mobil mau jalan, nanti kalau udah sampai tol ibu kabarin lagi. Ternyata dia ingin datang menghadiri wisuda anaknya. Dan di endingnya, wah ini bikin terharu banget ya. Anaknya itu ternyata didatangi juga tuh oleh ibunya. Dan bilang kalau ibunya mau datang ke Gedung Sabuga. Waduh, ini kalau orang Bandung pasti tahu nih Gedung Sabuga ya. Malam-malam datang tuh anaknya. Karena mendapatkan informasi dari ibunya. Makanya si Jajang juga kaget. Pas datang kok ada anaknya pakai baju wisuda lagi, pakai toga lengkap. Ternyata dia nganterin ibunya bener muncul. Oh dia terharu tuh di endingnya tuh. Asli kisahnya keren banget begini nih. Jadi dapat ya penyebab teror dan penyelesaian terornya. Kisah-kisah seperti ini yang saya suka. Jadi dari awal jelas, endingnya juga jelas. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah ya yang terjadi dari kisah barusan. Intinya buat teman-teman semua, termasuk juga buat saya, lebih berhati-hati lagi dalam berkendaraan. Apabila memang cuacanya tidak mendukung, cuaca buruk, lebih baik minggir dulu deh. Minggir dulu, nunggu nanti sampai cuaca paling tidak ya hujannya berhenti, tidak begitu deras atau tidak begitu deras ya. Jadi begitu teman-teman, kita saling mengingatkan di sini. Semoga saja kita semua selalu dilindungi dari hal-hal buruk. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bang Sidik atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong tombol hype-nya diklik juga ya teman-teman ya. Dan boleh juga dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur.
Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.